Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-28. Judul renungan kita pada hari ini adalah penolong alternatif. Takut dan gemetar menghadapi orang Filistin, Saul memohon petunjuk Tuhan, namun upaya Saul tidak membuahkan hasil. Tuhan tidak menjawab, baik melalui perantaran mimpi, penggunaan Urim, ataupun pakai para nabi. Merasa terdesak, Saul segera berusaha mencari pertolongan lain. Dia mencari seorang perempuan pemanggil arwah. Kepadanya Saul meminta dipanggilkan Samuel supaya dia dapat bertanya kepadanya. Situasi sulit yang dihadapi tidak membuat Saul merenungkan hubungannya dengan Tuhan selama ini. Penolakan Tuhan tidak juga mengingatkan Saul atas tindakannya yang gemar mengabaikan teguran Tuhan melalui Samuel semasa hidupnya. Alih-alih menyadari keberdosaannya dan melakukan pertobatan demi memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, Saul malah menambah panjang daftar dosanya dengan mencari penolong alternatif di luar Tuhan. Saul bermaksud memanggil roh Samuel melalui peramal. Tindakan ini berarti sama saja dengan menduakan Tuhan dan mempercayai roh di luar Tuhan. Selain merasa rasa kecewa karena merasa Tuhan tidak kunjung menolong, situasi sulit dapat menimbulkan penyesalan, termasuk menyesal karena terlambat menghargai orang-orang yang berusaha menolong. Untuk mengantisipasi, alangkah baiknya berusaha mempergunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Juga merendahkan hati untuk bersedia menerima setiap nasihat baik, supaya kita jangan ditimpa kemalangan seperti Saul, yang harus menerima kegelapan di masa kini, bahkan kematian di masa yang akan datang. Tidak setia kepada Allah hanya akan menjerumuskan kita dari dosa yang satu kepada dosa yang lain. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Apakah benar orang yang masih hidup masih bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal? Oke, kita baca 1 Samuel pasal yang ke-28 ya. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Akis ini adalah orang Filistin ya. Kok bisa boloan sama Daud? Daud ini berpura-pura membelot ke Filistin. Itu ceritanya ya, supaya tidak bingung. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah dia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dalam mimpi, baik dalam Urim, baik dalam perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu, menyamarlah Saul, dia mengenakan pakaian lain dan pergilah dia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai pada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku seorang yang kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa dia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya, "demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Setelah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah dia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi."
Kemudian bertanyalah dia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah, maka tahulah Saul bahwa itu adalah Samuel. Lalu berlututlah dia dan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus aku berbuat. Lalu, berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau beserta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah sebab dia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu dia tidak makan apa-apa. Lalu perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat, budakmu ini telah mendengar permintaanmu dan aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau mendengarkan permintaan budakmu ini, izinkanlah kiranya aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. Tapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka, lalu bangkitlah dia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah dia menyembelih itu. Dia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya semuanya itu di depan Saul dan depan para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Oke, kita akan langsung pada masuk pokok pembahasannya ya. Yang diceritakan tadi itu gini ya. Membuat kita semua itu bertanya-tanya, itu apakah benar roh Samuel atau setan yang menyamar sebagai roh Samuel? Ya. Karena di dalam 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25 itu menceritakan Raja Saul meminta petunjuk dari seorang penyihir di Endor untuk memanggil Samuel yang telah mati. Dalam ayat tersebut ditulis bahwa yang muncul adalah Samuel. Nah, pertanyaan nih, yang muncul itu arwahnya Samuel atau setan yang menyamar? Peristiwa pemanggilan arwah Samuel di Endor menjadi salah satu peristiwa yang paling kontroversial yang ada di dalam Alkitab. Gitu ya. Kita tahu Saul adalah raja pertama Israel yang dipilih Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, Saul itu berubah menjadi raja yang serakah, sombong, dan hal inilah yang membuat dia itu ditinggalkan sama Tuhan. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 1-6 ini mengisahkan keadaan Saul yang sedang terimpit karena bangsa Israel diserang Filistin. Saul berusaha meminta petunjuk daripada Tuhan, namun Tuhan itu meninggalkannya, ya. Baik tadi melalui Urim itu kayak apa tuh? Ada warna hitam atau putih kan nggak salah. Kalau terbalik oh iya, jawabannya tidak gitu. Semacam kayak gitu ya. Urim Tumim itu ya. Nah, kemudian bertanya pada nabi-nabi juga tidak ada jawaban, bertanya langsung sama Tuhan tidak ada jawaban. Sama Urim juga tidak bisa, ya toh? Jadi semua akses komunikasi dengan Tuhan itu terblokir, gitu ya. Dan ini membuat Saul itu bingung, tidak karu-karuan. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian karena doa ini tidak dijawab, maka maka Saul memberitakan pegawainya untuk mencari pertolongan alternatif. Nah, siapakah dia? Pertolongan alternatif itu adalah peramal yang memanggil arwah Samuel untuk meminta petunjuk.
Dalam istilah Yunani, pemanggilan arwah orang mati itu disebut sebagai nekromansi. Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan meramalkan masa depan dengan mengadakan hubungan arwah orang yang telah meninggal. Nekromansi melibatkan seorang sebagai medianya. Jadi praktek nekromansi ini sangat dilarang keras di dalam Alkitab dan dianggap sebagai sebuah kekejian bagi Allah. Ulangan 18 ayat 10-12. Di antaramu janganlah didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini jelas sekali ya pelarangannya ya. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Yahweh Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi ini sangat jelas. Dilarang praktek pemanggilan arwah atau bertanya kepada orang mati. Ya. Karena bangsa Israel ini harus meminta petunjuk hanya kepada Allah saja. Mereka yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang berat, yang melakukan nekromansi tadi ya. Dengan dilenyapkan daripada segala bangsa, Imamat 20 ayat 6, atau dilakukan stoning, hukuman dirajam dengan batu, dalam Imamat 20 ayat 27. Lantas, apakah peristiwa pemanggilan arwah Samuel ini juga merupakan kekejian bagi Tuhan? Berikut ini adalah dua pandangan mengenai peristiwa kontroversial ini, gitu ya. Pendapat pertama ngomong gini ya, roh Samuel yang dimaksud itu yang hadir, itu adalah roh jahat. Ini pendapat yang merupakan sangat-sangat populer di kalangan orang Kristen. Jadi pemegang pandangan ini memiliki alasan sebagai berikut. Kan praktek nekromansi itu sangat dilarang oleh Allah. Sehingga tidak mungkin Allah itu bekerja dengan mengutus Samuel melalui pemanggilan arwah. Nah, gitu ya. Jadi, tidak mungkin Allah itu bekerja dengan mengutus Samuel melalui pemanggilan arwah. Nah, ini standpoint pertama gini. Karena Allah itu sangat menentang keras praktek nekromansi. Yang kedua, Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada hubungan antara orang yang mati dan yang hidup. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus mengajarkan bahwa roh orang yang sudah mati tidak dapat kembali ke dalam dunia orang yang hidup. Ini peristiwa Lazarus dan orang kaya ya, dalam Lukas 16 ayat 27 dan 31. Jadi kalau ada jurang pemisah yang sangat dalam antara orang yang mati dan orang yang hidup, kenapa kok Samuel tiba-tiba muncul? Nah, apakah karena kasusnya Samuel jurangnya jadi nggak ada? Kan nggak mungkin. Jurang itu tetap ada kan? Ya. Kita menegaskan bahwa iblis adalah penipu. Yohanes 8 ayat 44. Jadi ngomongnya saja ia itu adalah Samuel atau roh Samuel, tetapi sebenarnya dia itu adalah iblis yang menyamar. Masuk akal juga nih ya. Nah, Allah, argumentasi yang berikutnya, Allah juga sudah tidak mau lagi menyatakan sesuatu kepada Saul. Benar ya? Allah tidak mau bekerja melalui Saul, tidak mau berkomunikasi, baik melalui nabi-nabinya, melalui Urim, maupun melalui firman Tuhan langsung. Tidak mau. Jika memang Allah tidak mau menjawab Saul melalui cara-cara yang sudah ditetapkan, misalnya melalui mimpi, melalui Urim, melalui para nabi, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 28 ayat 6, mengapa, kalau memang benar ini Samuel ya, mengapa kok Allah itu memilih cara yang dilarangnya sendiri dengan pemanggilan arwah untuk berbicara pada Saul? Nah, ini kan aneh toh, benar nggak? Kemudian kalau kita teliti lagi, roh ini muncul dari dalam bumi. Dalam 1 Samuel 28 ayat 13. Kisah lainnya di Alkitab dikatakan bahwa seorang yang penjahat di sebelah salib Yesus akan langsung berada dengan Firdaus setelah dia mati. Maksudnya gini ya, kalau memang benar Samuel itu adalah orang yang benar-benar percaya Tuhan, berarti dia matinya
sama kayak penjahat yang di sebelah salib Yesus yang bertobat kan? Langsung berada di Firdaus setelah dia mati, betul ya? Lah kalau dia tuh langsung berada di Firdaus setelah mati, bagaimana mungkin rohnya itu muncul dari dalam bumi? Di dalam 1 Samuel 28 ayat 13. Kalau rohnya itu ada di Firdaus, berarti rohnya itu kan sudah bukan dari dalam bumi. Ada di Firdaus. Lah kenapa roh yang dibicarakan dalam 1 Samuel 28 ini muncul dari dalam bumi? Kan mengundang pertanyaan. Kalau memang benar itu Samuel, bukankah seharusnya roh itu munculnya mungkin dia turun dari awan-awan? Kan kayak gitu ya. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Munculnya dari dalam bumi. Nah ini daerah asal dari kemunculan roh ini juga jadi pertanyaan gitu ya. Terus gini ya. Ada kalimat, besok engkau beserta anak-anakmu itu sudah ada bersama-sama dengan daku. Tuh, di dalam 1 Samuel 28 ayat 19. Ini kalimat ini sulit diterima ya, karena Samuel adalah orang yang benar, masuk surga. Benar ya? Saul adalah orang yang binasa dan tidak mungkin keduanya berada di tempat yang sama setelah kematian. Nah kalau tidak mungkin berada di tempat yang sama, bagaimana mungkin dalam 1 Samuel 28 ayat 19 dikatakan, besok engkau beserta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan Samuel. Lah Samuelnya masuk surga, terus Saulnya masuk neraka kok. Gak mungkin kan ada bersama-sama. Kecuali kalau yang bilang ini adalah asalnya memang dari neraka. Siapa dia? Yo iblis kui. Jadi, bersama dengan aku, daku dalam ayat ini, pasti bukan merujuk pada roh Samuel yang asli, tapi merujuk pada setan yang menyamar dalam bentuk roh Samuel. Dari beberapa alasan di atas, maka terlihat bahwa yang berbicara kepada Saul dalam kisah ini bukanlah roh Samuel, tetapi roh jahat. Nah, kemudian jangan lupa, ada juga pandangan yang kedua atau kelompok Kristen lain, yang memang mereka berkata bahwa ini benar, ini roh yang muncul, ini roh ini Samuel. Nah, mereka juga punya argumentasi menariknya, ya. Satu, lah kemunculan Samuel ini kan tidak disebabkan oleh aktivitas pemanggilan arwah. Wah, ini kita kaget ya, loh, kok bisa gitu sih? Hal ini dapat dilihat dari kagetnya seorang perempuan. Jika roh Samuel ini adalah roh setan, mengapa dia harus kaget? Ngerti ya maksudnya? Maksudnya gini ya. Kalau orang yang memegang pendapat kedua ini, kan berkata nekromansi itu dilarang. Nah, karena dilarang, berarti mereka akan mencari cara supaya ketika Samuel muncul, ini sebenarnya Samuel itu nggak dipanggil, bukan usaha nekromansi. Kenapa kok bukan usaha nekromansi? Karena Samuel ini tiba-tiba muncul. Lah, kenapa kok kemunculan ini bukan karena dipanggil? Katanya dilihat dari kagetnya seorang perempuan. Jika roh Samuel ini adalah roh setan, mengapa dia harus kaget? Gitu ya. Pandangannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya. Ini ada ayat di mana Samuel itu merasa terganggu. Ya, benar ya. Ayat 15 ya. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Lah, berarti dari ayat 15 ini kan mematahkan argumentasi daripada yang ini. Kemunculan Samuel tidak disebabkan oleh aktivitas pemanggilan arwah. Salah kan? Berarti disebabkan ya, buktinya Samuelnya merasa dipanggil kok. Merasa terganggu kok. Kan gitu ya? Oke, kita lihat lagi yang kedua ya. Praktek nekromansi umumnya yang memanggil arwah langsung tidak sadar ketika roh datang. Tetapi tidak dengan perempuan ini. Dia justru masih bisa berkomunikasi dengan Saul. Perempuan ini mulanya tidak mengetahui roh yang dia lihat adalah roh Samuel, sehingga terjadi percakapan antara Saul dengan roh Samuel. Masa sih nggak tahu kalau roh ini yang datang ini adalah roh Samuel? Kalau dia manggil-manggil gitu ya. Nah, kalau dikatakan praktek nekromansi pada umumnya memanggil arwah langsung tidak sadar, saya rasa ketidaksadaran seorang yang memanggil roh itu
tidak bisa dimutlakan. Bisa saja dia itu tetap bisa memanggil roh. Dalam hal ini kemungkinan besar itu adalah roh jahat yang menyamar sebagai Samuel, dan dia tetap sadar akan hal itu. Nggak ada masalah. Petunjuk ini menyiratkan bahwa pemunculan Samuel bukan karena aktivitas mistis pemanggilan arwah. Nah, ini masih ingin membela aja ya. Padahal jelas-jelas dikatakan ayat 15 itu Samuel itu dipanggil ya. Allah dalam kedaulatannya telah memerintahkan Samuel untuk kembali. Allah berintervensi langsung dalam hal ini untuk memunculkan Samuel. Tujuannya buat apa untuk Allah itu memunculkan Samuel? Karena Allah sudah menolak untuk berhubungan dengan Saul, gitu ya. Terus ada yang mengatakan roh itu sebagai roh Samuel adalah penulis kitab 1 Samuel sendiri. Di ayat 15b memang Saul yang menebak itu Samuel, dan tebakan ini mungkin saja salah. Namun dalam narasi pasal ini, penulis kitab 1 Samuel menyatakan dengan jelas bahwa roh itu memang roh Samuel. Ayat 12, ketika perempuan itu melihat Samuel. Ayat 15, setelah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Ayat 16, lalu berbicaralah Samuel. Ayat 20, dia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Jadi maksudnya daripada poin ini adalah kata ganti yang digunakan itu benar-benar Samuel. Kalau misalnya roh yang dimaksud itu bukan Samuel, bukankah tulisannya ayat 12 jadi ketika perempuan itu melihat roh yang menyerupai Samuel. Ayat 15, sesudah itu berbicara roh yang menyerupai Samuel kepada Saul. Lalu berbicaralah roh yang menyerupai Samuel. Dia sangat ketakutan oleh karena perkataan roh yang menyerupai Samuel itu. Saudara, saya rasa ketika 1 Samuel ayat yang ke-12, 15, dan 20 menggunakan kata Samuel, ini karena memang roh itu menyamar sebagai Samuel. Roh yang memang menyamar sebagai Samuel tidak harus dikatakan dibasih keterangan roh yang menyamar sebagai Samuel, ya belum, tidak seperti itu juga gitu ya, no? Bisa juga roh yang menyamar sebagai Samuel dikatakan sebagai Samuel, karena memang mirip. Yang kedua, jika yang dilihat Saul ternyata hanyalah roh yang menyerupai Samuel, mengapa penulis kitab 1 Samuel justru mengatakan, maka taulah Saul bahwa itulah Samuel? Bukankah dia sebaliknya akan menyatakan dengan jelas bahwa Saul telah tertipu? Mengapa dia tidak mengubah ayat 12 yang bunyinya ketika perempuan itu melihat Samuel menjadi ketika perempuan itu melihat roh yang mirip atau menyerupai Samuel, sehingga para pembaca dapat melihat bahwa roh ini memang adalah roh setan? Nah, menurut saya ini gaya bahasa ya. Jadi tidak harus penulis kitab 1 Samuel ini diharuskan untuk memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa mistis yang terjadi saat itu. Seandainya roh ini adalah setan, bukankah penulis akan menyatakan dengan jelas supaya para pembaca tahu bahwa roh orang mati tidak dapat dipanggil kembali? Saudara, memang benar ya, roh orang mati tidak bisa dipanggil kembali. Nah, fakta bahwa ini seolah-olah roh Samuel ini bisa dipanggil, ini menunjukkan bahwa ini adalah roh setan, bukan roh daripada orang mati. Karena ada jurang pemisah antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Begitu ya. Nah, kemudian penyebutan nama Tuhan atau Yahweh oleh roh Samuel pada ayat 16-19. Penyebutan seperti ini sangat penting untuk diperhatikan karena Saul sendiri hanya memakai sebutan Allah atau Elohim yang lebih umum dalam ayat 15. Pemunculan dalam diri Tuhan sebanyak 7 kali, Yahweh maksudnya ya. Di dalam ayat 16-19 juga sangat signifikan karena menekankan kesempurnaan dari apa yang telah dia lakukan. Jika roh Samuel di sini adalah roh setan, mungkinkah dia berani menyebut nama Tuhan yang kudus? Dalam perjanjian lama, 5321 kali kata Yahweh tidak pernah muncul dari mulut iblis. Iblis hanya menyebut nama Allah atau Elohim yang umum. Kejadian 3 ayat 1-5. Ya, ini memang ini jadi perdebatan atau kontroversi ya. Kalau memang itu benar setan, kenapa kok dia bisa memanggil nama Yahweh? Bukankah nama itu kudus? Tapi mungkin saja setan bisa menyebut nama itu supaya setiap pendengarnya itu tertipu dan percaya bahwa dia itu adalah Samuel yang sesungguhnya. Bisa saja kan dia menggunakan trik yang seperti itu. Jadi dia menggunakan atau menyebut nama Yahweh bukan dengan tujuan untuk menyembah atau menyerahkan hidupnya kepada dia, tetapi justru menggunakan nama itu untuk memanipulasi daripada para pendengarnya. Perhatikan lebih lanjut. Ucapan roh Samuel di ayat 16 ayat 19.
berisi teguran kepada Saul karena dia tidak taat kepada Allah. Jika yang sedang berbicara dengan Saul di sini adalah roh setan, mungkinkah iblis menegur kesalahan Saul karena dia tak taat? Tahu ya maksudnya ya? Jika roh Samuel ini adalah roh setan, maka kemungkinan besar dia akan memberitakan berita kedamaian palsu, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi palsu. Soal selalu perbedaan antara nabi palsu dan nabi Tuhan terletak pada isi nubuat yang mereka bilang ke raja ya, yang terutama raja yang jahat. Nabi Tuhan tidak menubuatkan yang enak-enak untuk raja yang jahat, tidak. Sedangkan nabi palsu melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menubuatkan hal yang enak-enak untuk raja yang jahat. Jika roh Samuel ini menemui Saul adalah roh setan, maka dia akan menubuatkan hal yang baik kepada Saul dan berakhir dengan kebinasaan. Nubuatan Samuel bahwa Saul akan bersama dengan dia tidak menunjukkan bahwa Saul akan bersama dengan dia di surga. Ungkapan ini hanya mengindikasikan bahwa Saul akan turun ke dalam dunia orang mati tanpa tahu apakah surga atau neraka. Saudara, ya kalau kita mau jawab pertanyaan ini ya, jika roh itu adalah Samuel, adalah roh setan, mengapa kok roh setan itu memberitakan kebenaran? Memberitakan kebenaran loh ya. Gak percaya? Ini loh. Saudara kalau lihat ini ya, ayat berapa nih ya? Nah ini. Lalu berbicara Samuel ayat 16 ya. Mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, benar kan ya? Yakni Yahweh akan mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah membiarkannya pada orang lain kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Yahweh dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Yahweh melakukan hal ini padamu pada hari ini. Saudara, perhatikan baik-baik, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dia juga bisa menyamar sebagai seolah-olah nabi yang perkataannya itu harus didengar, gitu ya. Saudara, kenapa kok dia mengambil rupa Samuel dan mengucapkan kata-kata yang dinubuatkan oleh Samuel semasa hidupnya? Supaya orang-orang yang mendengarkan dia itu semakin percaya bahwa dia ini memang benar arwahnya Samuel, sehingga si Raja Saul ini akan terus-menerus bisa melakukan praktek nekromansi. Atau dua pegawainya yang melihat, bisa melihat, oh ya benar ya, ternyata nekromansi itu bisa melakukan pemanggilan arwah ternyata. Nah, seperti itu ya. Nah, karena pengen orang itu tertarik dan terbujuk dengan dia, maka roh setan ini ceritanya memberitahukan kebenaran sama seperti berita yang Samuel katakan ketika dia masa hidup. Supaya orang itu tambah lebih percaya lagi kepada sang roh jahat ini. Pendapat saya seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, sudah habis. Memang perikop ini agak membingungkan, saya akui, karena ada dua argumentasi masing-masing pihak. Ada yang menganggap ini roh Samuel, ada yang menganggap ini adalah roh setan. Nah, bagaimana menurut saudara? Kira-kira saudara memegang apakah yang diceritakan di sini adalah roh setan? Atau roh yang diceritakan di sini adalah rohnya Samuel? Tulis di kolom komentar pendapat saudara seperti apa. Tuhan Yesus memberkati.